Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Malam ini kita akan memulai persekutuan doa kita. Mari kita tenang teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Kita memulai persekutuan doa ini dengan pujian Yesus Kaulah Sahabatku. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah dan kasih serta penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan pada malam hari ini kami mau memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan kami juga mau mendengarkan renungan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin dan kami juga akan menaikkan beberapa syafaat kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Kembali kita menaikkan satu pujian, satu hal telah ku minta. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingin.
telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya. Kita akan mempersiapkan hati, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita menaikkan satu pujian, mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih pada malam hari ini sekali lagi kami mau tenang teduh di hadapan-Mu untuk merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman itu boleh menguatkan dan meneguhkan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah sampai pada Ayub pasal 23 ayat 1 hingga yang kelima. Saya akan membacakannya. Tetapi Ayub menjawab, sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan.
tangannya menekan aku sehingga aku mengadu. Semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Sebelum jauh kita membahas bagian ini, kita lihat terlebih dahulu video ini ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, video yang baru saja kita lihat adalah tentang panic buying, di mana orang memburu susu beruang yang percaya bahwa susu ini katanya bisa menyembuhkan COVID, gitu ya. Memang pandemik ini membuat kita menjadi panik. Banyak yang terpapar, obat mahal, langka, oksigen juga sulit, harga melambung tinggi, mengubur, mengkremasi, ngantri, dan harga cukup tinggi juga. Anak-anak yang belajar di rumah juga susah karena mengalami suatu kebosanan di rumah melulu, begitu ya. Demikian juga dengan usaha dan pekerjaan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kepanikan ini juga sebenarnya dialami oleh Ayub semasa hidupnya, di mana dia kehilangan harta, anaknya, kesehatannya yang tidak membaik, tidak ada obat yang cocok menyembuhkannya dan gak tahu kapan selesainya. Bahkan teman-temannya yang datang ternyata malah memojokkan dia dari kesalahannya supaya Ayub bertobat. Dan Ayub memang bukan seorang yang yes man gitu ya, atau asal bapak senang, tidak ya. Ayub tetap kekeh pada pendapatnya bahwa pendapat teman-temannya itu salah. Kenapa? Karena jika dituruti pendapat mereka, berarti memang penderitaan yang dia alami selama ini adalah hukuman dari Tuhan yang memang layak ditanggungnya. Maka dia nggak mau ya. Oleh sebab itulah pada ayat yang kedua dia mengatakan, sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan. Pemberontakan Ayub bukan memberontak kepada Allah, tetapi memberontak terhadap pendapat-pendapat teman-temannya yang memaksa dia untuk bertobat. Walaupun pada ayat yang kedua dikatakan Ayub masih merasakan sepertinya tangan Tuhan itu menekan kepadanya, tetap menekan sehingga dia menderita di dalam kehidupannya. Itulah sebabnya Ayub mengeluh dan mengadu. Tetapi Bapak Ibu, di tengah kepanikan Ayub tidak lagi terpaku pada keingintahuannya tentang penyebab penderitaan yang dialami. Dia sudah tidak mau lagi ya. Dia tidak terpaku pada pengen tahunya itu, tidak. Karena Ayub merasakan bahwa nggak ada fungsinya, nggak ada faedahnya. Demikian juga Ayub menyadari bahwa perdebatan dengan rekan-rekannya, dengan teman-temannya pun tidak menyelesaikan masalah. Yang ada malah muncul masalah baru yang memaksa Ayub untuk bertobat dan sehingga relasi mereka menjadi rusak gitu ya. Nah, sekarang apa yang diambil oleh Ayub? Tindakan apa? Ayub merindukan persekutuan dengan Allah. Pada ayat yang ketiga katakan, semoga aku mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Ayub menyadari bahwa hanya dengan persekutuan dengan Allah itulah dia bisa mengungkapkan seluruh isi hatinya. Pada ayat yang keempat,
katakan, maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya, kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Artinya Ayub yakin bahwa Allah itu mengerti keberadaannya. Bahkan pada pasal 19 ayat 25, dia adalah pembela, dia adalah penebus. Dan memang Allah berbeda dengan teman-temannya yang selalu memojokkan Ayub, memaksa Ayub untuk bertobat, padahal mereka sebetulnya hanya tahu luarnya saja. Tetapi Ayub tahu Allah mengerti keberadaannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita butuh Allah sang pembela untuk berperang bagi kita, sehingga kita keluar sebagai pemenang. Oleh sebab itu mari kita membina suatu persekutuan yang indah dengan Tuhan, sehingga kita bisa mengungkapkan seluruh isi hati kita. Allah menjadi pembela bagi kita. Walaupun mungkin kita terluka. Walaupun kita juga masih seperti keadaannya Ayub. Terluka, terpapar. Bahkan mengalami banyak kepahitan-kepahitan. Tetapi biarlah luka-luka itu menjadi pengingat bagi kita, bahwa Allah pernah berperang bersama dengan kita. Dan Allah tetap berada di pihak kita. Maka jangan kita meninggalkan persekutuan dengan Dia. Dia adalah pembela. Selanjutnya, Ayub merindukan persekutuan dengan Allah karena dia yakin di dalam Allah ada harapan. Pada ayat yang kelima dikatakan bahwa maka aku mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku, dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Ayub yakin Tuhan menjawab akan doanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sampai di sini bukan berarti Ayub bebas dari penderitaan, tetapi ada harapan yang pasti. Harapan itulah yang membuat Ayub mampu bertahan di dalam penderitaannya. Pengharapan itu penting, bukan? Obat seberapa mahal tetap dibeli, dibela-belain beli, karena memiliki harapan untuk sembuh. Harapan itulah yang memampukan kita untuk bertahan di dalam penderitaan. Dan hanya di dalam Tuhan ada harapan yang pasti. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, persekutuan dengan Allah sebetulnya menjadi kebutuhan yang utama bagi orang yang percaya. Bukan pada waktu sulit saja, gitu ya. Saya berikan dua contoh tokoh, yaitu Daniel dan Tuhan Yesus. Pada Daniel pasal 6 ayat 10 katakan dia sehari 3 kali dia berdoa dan menghadap Yerusalem dengan satu pengharapan bangsanya kelak akan kembali ke negerinya, yaitu Yerusalem. Pada waktu susah maupun pada waktu aman, dia terus berdoa. Sehari 3 kali itu dilakukan oleh Daniel. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Di dalam kitab Markus pasal 1 dikatakan pagi-pagi benar, sebelum mulai seluruh pelayanan Tuhan Yesus berdoa. Selesai pelayanan, dia pun juga menyingkir dan dia berdoa. Itu dicatat di dalam Matius pasal 23. Artinya mereka melakukan persekutuan yang indah dengan Tuhan. Tapi bukan berarti mereka tidak terlepas dari persoalan, bukan? Tetap ada intrik-intrik jahat yang melanda kehidupan mereka. Daniel dijahatin oleh rekan-rekan kerjanya sehingga harus masuk ke dalam gua singa. Tuhan Yesus dengan intrik-intrik, dengan fitnahan sehingga dia harus naik ke kayu salib. Tetapi mereka merasakan kehadiran Tuhan yang memberikan kemenangan sehingga Allah dipermuliakan. Kita melihat Raja Darius pada zaman Daniel melihat dengan kepala sendiri, melihat begitu kuasanya Allah Daniel yang menjaga Daniel berada di lubang singa. Dikatakan Raja Darius memuliakan Allah. Dia mengenal Allah dan Daniel adalah Allah yang hidup. Demikian juga dengan Kristus. Dengan penderitaannya, maka seluruh umat manusia yang percaya kepadanya boleh diselamatkan. Mari Bapak Ibu, kita mau datang kepadanya. Karena di dalam Dia ada harapan yang pasti,
sehingga memampukan kita menjalani kehidupan yang semakin sulit ini. Dan mari di tengah kesulitan ini menjadi kesempatan bagi kita untuk bersekutu dengan Dia. Kehidupan sekarang memang berat, melelahkan, menyakitkan, mengkhawatirkan. Bahkan seolah-olah kematian semakin dekat. Akankah kita tetap mengandalkan diri? Mengandalkan kemampuan dan strategi kita untuk mengatasinya? Marilah kita diundang seperti Ayub yang mau bersekutu dengan Allah. Karena dengan datang kepada Allah, kita merasakan bahwa Allah menjadi penebus dan pembela kita. Kita akan tampil sebagai pemenang. Dan di dalam Dia ada pengharapan yang pasti. Mari Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman yang sudah kita dengar dengan menyanyikan lagu Hanya Dekat Allahku. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita akan memasuki doa syafaat kita yang untuk pada malam hari ini. Yang pertama-tama kita mau bersyukur atas pertolongan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, atas pertolongan dan pemeliharaan yang telah Kau berikan di dalam kehidupan kami sepanjang hari. Kiranya di masa seperti ini, kami mau menyerahkan kehidupan kami sehari-hari ke dalam tangan perlindungan-Mu ya Tuhan. Kami mau terus berserah dan berpengharapan kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan atas kasih dan kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Amin. Selanjutnya, kita juga mau berdoa untuk GKJH pusat maupun pos
kita mau mendoakan untuk jemaat kita, untuk pertumbuhan imannya. Terus kita juga mau berdoa bagi jemaat yang mungkin terpapar COVID saat ini atau di dalam masa pemulihannya. Dan kita juga mau berdoa untuk usaha dan pekerjaannya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pada saat ini kami juga berdoa bagi seluruh jemaat kami, baik yang di GKJH Pusat maupun yang di POS. Kiranya Tuhan yang terus menjaga dan melindungi di masa pandemi ini. Apalagi virus ini sudah mewabah di mana-mana, kiranya Engkau yang melindungi jemaat-Mu, dijauhkan dari segala wabah virus ini. Dan kiranya bagi jemaat-Mu yang saat ini terpapar virus COVID-19, kiranya Engkau yang menjamah mereka dan menolong mereka melalui obat-obatan yang diminum, melalui perawatan yang diberikan oleh dokter. Semoga bagi mereka yang terpapar boleh lekas pulih kembali, dijauhkan dari segala mara bahaya. Kami juga doakan bagi jemaat-Mu untuk pertumbuhan iman dan percaya mereka ya Tuhan. Walaupun kebaktian melalui online, tetapi biarlah firman yang disampaikan boleh menjadi suatu kekuatan dan boleh menambah iman percaya jemaat-Mu ya Bapa. Dan biarlah kami boleh semakin mencintai Engkau dan mengasihi Engkau ya Bapa. Kami juga mau berdoa bagi usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Bimbinglah mereka agar dilancarkan segala usaha dan pekerjaannya. Tuhan yang menolong dan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih. Amin. Selanjutnya kita juga mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia ini, untuk para pemimpin negeri, untuk stabilitas ekonomi, keamanan, dan kita juga tahu untuk penanganan COVID yang luar biasa ini dan pemberian vaksinnya. Mari kita berdoa. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Berkatilah bangsa kami ini agar menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang maju, bangsa yang cinta damai. Berkatilah pemerintah dan pemimpin kami, serta seluruh aparat pemerintah kami ya Bapa. Anugerahkanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan, agar mereka juga dapat membangun negeri ini, dan bimbinglah mereka di dalam mengambil suatu keputusan yang baik demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan yang terutama lagi untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Di masa pandemi ini, di mana virus ini sudah mewabah, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dalam pencegahannya. Kiranya seluruh rakyat bisa mematuhi segala yang sudah ditetapkan, agar mereka juga patuh dalam memakai masker di dalam setiap beraktivitas, cuci tangan, jaga jarak, dan lain sebagainya yang disarankan oleh pemerintah. Dan salah satunya juga melalui vaksin yang diberikan. Kiranya seluruh rakyat Indonesia ini boleh mengambil bagian di dalam vaksin ini. Dan kiranya Tuhan yang menolong dan memberikan jalan yang terbaik dalam penanganan COVID ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Dan pada akhirnya kita juga mau berdoa untuk paut cahaya kasih yang sudah Tuhan percayakan kepada kami semua. Kami mendoakan untuk guru-gurunya, orang tua, donatur, dan orang tua asuh. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga,
Kembali kami datang kepadamu. Kami juga mau berdoa untuk PAUD Cahaya Kasih yang Tuhan percayakan bagi kami untuk dikelola. Berikanlah kepada anak-anak semangat dan kegairahan di dalam belajar. Meskipun mereka belajar melalui online, biarlah mereka boleh penuh rasa tanggung jawab di dalam belajar, sehingga pelajaran-pelajaran yang diberikan boleh diterima dengan baik. Dan berkatilah orang tua yang membimbing mereka. Berikan mereka kesabaran di dalam membimbing anak-anak mereka belajar. Kami juga mau berdoa untuk guru-guru yang sudah senantiasa setia di dalam pelayanan ini ya Bapa. Kiranya Engkau terus pelihara dan berkati di dalam kehidupan keluarga mereka. Berikan hikmat, bijaksana, dan kekreatifan yang dari Tuhan di dalam mengajar. Dan untuk para orang tua asuh dan para donatur yang sudah setia untuk mengambil bagian di dalam memberikan dananya untuk operasional Cahaya Kasih ini, kiranya Tuhan terus yang berkati keluarga mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka. Kami mau menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami percayakan PAUD Cahaya Kasih ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita akhiri persekutuan doa malam hari ini dengan doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan sudah menolong dan memberkati sehingga persekutuan doa ini kembali boleh menguatkan dan meneguhkan kami. Biarlah doa-doa yang kami panjatkan boleh berkenan di hati Tuhan dan Kau menjawab seturut dengan kehendak dan waktu Tuhan. Dan kalau malam hari ini kami akan melewatinya, mohon pimpinan dan penyertaan-Mu Tuhan. Dijauhkan dari segala mara bahaya, sehingga kami boleh melewati malam gelap ini dengan selamat. Besok kami boleh memasuki hari yang baru dengan tugas dan tanggung jawab yang baru yang Tuhan berikan. Jemaat yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.